seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat di HKBP Resort Tanjung Priuk yang beribadah di rumah saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggallah tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sejahtera penuh
hukum Tuhan dalam minggu ini yang diambil dari Tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku lindung. Rasa aku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku lindung. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang bakal. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Isi dunia sujud.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Minggu Keluarga 25 September 2022 di HKBP Resort Tanjung Priuk dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ibadah disertai rasa cukup. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat,
dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Topik minggu pada hari ini adalah ibadah disertai rasa cukup. Sebelum sampai ke sana, saya mencoba menerangkan kepada kita semua ada dua akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam konteks ini adalah cinta kepada uang. Kenapa demikian? Yang pertama, uang secara tidak langsung dapat menggantikan Tuhan, tanda petik. Ya. Uang bisa menggantikan Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 pasal keseluruhan terutama ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangkan saudara-saudara, kita bekerja keras, kita mencari keuntungan, kita dengan goal orientasi benefit materi, tanpa kita sadari itu akan menggantikan tanda petik Tuhan sebagai penuntun juru selamat bagi kita. Semua serba money oriented, semua mencari goal kepentingan materi semata. Yang kedua, tanpa kita sadari, ibu bapak jemaat yang terkasih, dalam ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Root, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bayangkan, bukan cinta keluarga, mengasihi sesama, apalagi cinta kepada Tuhan, semuanya love for money, cinta hanya kepada uang. Sebab tanpa kita sadari, jika itu yang menjadi orientasi kita, maka kita akan memburu uang, mencari uang dengan cara segala apapun, korupsi, mencuri, dan menipu. Kita berlari ke kuburan kita sendiri jika sekali lagi money oriented. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan, bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, bukan ya. Bukan berarti saya dan saudara-saudara tidak bisa hidup dalam artian untuk menopang melalui materi, bukan. Tetapi Paulus mengajari muridnya Timotius, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, sekarang saya akan kembali kepada poin penting dari perikop ini. Supaya kita jangan money oriented, cinta uang, atau akar kejahatan adalah cinta uang, maka salah satu cara kita melawannya adalah dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, jangan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Cara yang pertama mengikis akar kejahatan adalah uang. Saudara harus mencukupkan diri, merasa cukup dengan apa? Dengan yang ada padamu. Saudara jangan menghamba kepada uang. Kita menghamba kepada Tuhan, bukan kepada uang. Uang bukan segala-segalanya. Coba saya dan saudara ajak untuk membandingkan. Ketika kita semua memiliki uang, lalu terjadi bencana kelaparan, lalu terjadi bencana yang di luar logika manusia. Lihat,
perhatikanlah, uang itu tidak bisa dimakan. Yang kedua, saudara harus mencukupkan dirinya dengan apa? Dengan ibadah. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan dan ayat 7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Enough is enough, rasa cukup. Ini yang kurang di antara kita. Kita ingin berlebih, more. Sehingga kita tidak tahu kapan mengatakan cukup. Praise the Lord, saya sudah kenyang, saya sudah sukacita, dan sebagainya. Jadi yang kedua, supaya kita jangan menjadi hamba uang atau money oriented, kita harus beribadah disertai rasa cukup. Syukurilah apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Nikmatilah apa yang kau terima dari Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita tidak money oriented atau mengejar-ngejar uang dalam kehidupan kita, kita harus membangun integritas. Integritas di sini digambarkan dalam 4 kalimat cukup yang sangat telak menguatkan kita. Integritas pertama ialah saya menjalankan apa yang saya katakan. Jadi kalau saudara kerja di kantor, saudara beraktivitas, ada orang mencoba untuk menyuap, yang mensugesti, memberikan gratifikasi kepadamu, saudara mengatakan saya pejabat negara, saya pelayan publik, saya sudah diangkat sumpah dan saya melayani untuk kepentingan umum dan negara, maka apa yang saya katakan itu yang saya jalankan. Integritas yang kedua ialah saya melakukan hal benar walaupun tidak ada yang melihat. Jadi tidak perlu diawasi seperti kita main atau membawa kendaraan mobil. Kalau masih ada polisi misalnya, kalau masih ada katakan udaranya, cuacanya siang hari, red light, saudara stop. Tapi kalau sudah malam tidak ada pengawas, red light, kita tetap lurus ke depan. Oh, jangan seperti itu. Ya, saya melakukan hal benar walaupun tidak ada yang melihat. Lalu integritas yang ketiga ialah saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Walaupun orang tidak menyukai kita, walaupun dunia membenci kita atas integritas yang kita lakukan, yang kita perbuat bersama. Baru yang keempat, saya tidak akan membiarkan siapapun menurunkan standar dan membahayakan lingkungan atau pekerjaan saya, dalam artian positif. Jadi saudara yang sudah dipilih untuk bekerja sebagai apapun namanya, saudara harus punya integritas supaya saudara tidak mudah disuap, tidak mudah tergoda dengan kekayaan materi. Itu standar dari pekerjaan dan sumpah jabatan saudara. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya akan memberikan kiat-kiat bagaimana kita benar-benar konsisten supaya ibadah dengan rasa cukup. Artinya saudara tidak tergoda untuk memperkaya diri dengan jalan yang tidak benar. Saudara tidak mudah ditipu, apalagi dirayu untuk jatuh ke dalam akar kejahatan, yaitu cinta uang. Saya mau tegaskan sekali lagi, bukan berarti kita tidak butuh duit, tidak. Biaya-biaya pelayanan di gereja selain ditopang dengan doa dan tenaga pelayannya adalah juga materi perpuluhan dari jemaatnya, bukan? Biaya operasional, anggaran pelayanan, anggaran diakonia, marturia diakonia, itu semua ditopang oleh materi perpuluhan persembahan iman yang jemaat berikan kepada gerejanya, bukan? Nah, sekali lagi saya katakan, kita tidak katakan kita tidak butuh duit, tapi yang di warning, diingatkan Paulus di sini adalah jangan memperhamba diri kepada uang. Yang pertama kiatnya adalah sumber utama adalah Tuhan. Saudara harus mengimani itu. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Tuhan adalah sumber segala berkat.
Apapun pekerjaan, dimanapun kau berada, di daerah, di pelosok, di perkotaan, status sosial menengah, ke atas, dan yang paling rendah sekalipun, you must believe, saudara harus yakini dan imani, Tuhan adalah sumber segala berkat. Baru yang kedua, rajin dan teliti. Saya garis bawahi kata rajin dan teliti. Sebagai kepala rumah tangga, bapak, dan pendamping rumah tangga ibu, saudara harus sama-sama bekerja sama untuk memanage keuangan keluarga kita. Ya, jangan besar pasak daripada tiang. Ya, kita harus kalkulasi dengan cermat, dengan teliti, berapa yang masuk, berapa yang menjadi pengeluaran. Karena itu selalu membuat anggaran belanja di tengah-tengah keluargamu. Lihat Amsal 21 ayat 5. Hikmat yang diberikan Tuhan mengajarkan kita untuk mengelola keuangan keluarga kita. Mana yang untuk sekolah anak-anak, mana yang untuk kebutuhan sehari-hari, mana untuk saving dan sebagainya. Saudara pasti smart, bijak di sana. Baru yang ketiga, Allah berdaulat. Tuhan tidak hanya menjadi sumber berkat kita, tapi kita harus mengimani dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, menyadari kedaulatan atas materi keuangan yang kita terima. Ya. Jadi uang yang saudara ada terima sekarang, rezeki berkat yang saudara terima sekarang dari Tuhan, salary income, pekerjaan itu, saudara harus mengimani itu juga atas daulat Tuhan kepada kita semua. Jadi apa yang saudara terima harus kita imani itu adalah atas kuasa dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita diminta untuk menginvestasi secara kekal. Apa itu investasi kekal? Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 dikatakan, janganlah menjadikan uang sebagai berhala, tetapi simpanlah hartamu di surga. Ya, simpan hartamu di surga, itulah tadi tema minggu kita. Beribadahlah dengan rasa cukup. Tetaplah beribadah, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Simpan hartamu di surgawi dalam artian buah-buah imanmu. Itu investasi kekal, bukan dalam artian sekuler, investasi secara duniawi. Baru yang keempat, yang kelima, murah hati. Nah, rasa cukup bisa terpelihara jika saudara bisa memberi kepada sesama. Ya, selama tidak ada rasa cukup, Anda tidak akan memberi kepada orang lain. Tetapi kalau saudara mengatakan enough is enough, saya sudah merasa berkecukupan, saya sudah diberkati Tuhan, maka saudara akan melihat orang lain, memperhatikan orang susah, orang yang marginal, maka Anda akan mengeluarkan tanganmu untuk bermurah hati kepada mereka. Sama seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Dan yang terakhir, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika saudara mencukupkan diri atas berkat yang Tuhan berikan kepadamu, maka saudara akan terpanggil untuk termotivasi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikanlah persembahan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, sekaligus manage keuangan keluargamu. Amsal 3 ayat 9. Jangan khawatir, apa yang kau beri untuk Tuhan, lebih dari itu nanti akan kau terima dari berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada minggu hari ini. Kami diajari untuk selalu membangun, memotivasi rasa cukup yang dapat kami lakukan dengan ibadah kepada Tuhan untuk melawan akar kejahatan, yaitu cinta uang, money oriented. Bukan berarti kami tidak membutuhkan berkat uang dalam kehidupan kami, tidak. Tapi dalam firman ini Tuhan mengingatkan kami semua, uang bukan segala-galanya.
Uang adalah alat untuk menopang aktivitas pekerjaan dan hidup kami. Tapi sumber kehidupan yang abadi, investasi yang kekal adalah dengan mengikut, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami dimampukan untuk menerima banyak berkat dari Tuhan. Ketuklah kami, jemaat-Mu di Resort HKBP Tanjung Priok ini, untuk dapat terpanggil untuk berbagi, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, untuk menopang pelayanan di gereja-Mu, Kononia, Maturia, dan Diakonia. Jika ada jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, jamalah tubuh jasmani mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika ada jemaat-Mu yang masih remaja, siswa-siswi dan mahasiswa yang sedang kuliah, beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat memproses pelajaran itu dengan baik dalam pikiran dan hidupnya, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka. Demikian juga jika ada jemaat yang galau, yang berbeban berat, Engkau menguatkan mereka, sebab Tuhan sudah lebih dahulu memelihara dan menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.